Kagak kerasa anjir, udah masuk musim baru lagi. Dan udah pasti pada brojol juga anime-anime yang baru, ampe sequel di musim fall ini. Dan berikut diantaranya yang menurut gua paling seru. Nah, buat lo yang belum subscribe ke Distrik Anime, silahkan, lo bisa langsung tampar aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gua juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Mieruko-chan, tayang tiap hari Minggu. Sebuah anime horor yang berhasil ngekombinasiin jepretan-jepretan wangi mulai dari pantat sampai nenen para karakternya yang ngasilin kombinasi manis pahit antara horor sama ecchi. Yotsuya Miko, seorang cewek SMA yang tiba-tiba setelah bangun tidur, doi mulai ngalamin berbagai hal aneh. Mulai dari tanda telapak tangan di kaca kamar mandinya lah, sampai hawa-hawa misterius yang doi rasain di sekolahnya. Nah, berhubung waktu itu gantungan tas si Miko ketinggalan di kelas. Setelah pulang sekolah, doi kudu balik lagi. Alhasil tuh cewek pulang sampai maghrib ngejelang isya. Pas si Miko lagi nungguin bus di halte sendirian, tiba-tiba muncul sosok setan yang rupanya hancur banget tepat di samping si Miko. Dan mulai dari sini tuh cewek bisa ngelihat hal goib. Tapi berhubung doi penakut banget orangnya, jadi tiap harinya doi berusaha keras ngebain mereka semua. Nomor 2, Mushoku Tensei Isekai Itara Honkidasu Season 2, tayang tiap hari Senin. Ceritanya masih berfokus ke om-om nolep yang setelah mati direinkarnasi lagi jadi seorang shota bernama Rudeus. Nah, di season 2-nya ini, Mushoku Tensei masih ngambil latar waktu setelah kejadian ledakan mana yang misahin semua orang. Berhubung si Rudeus ke teleport jauh banget, jadi si Paul juga nyuruh si Roxy buat mencar nyariin istri sama anaknya. Si Rudeus juga sebenarnya lagi berusaha balik ke kampung halamannya. Nah, selama perjalanan banyak banget hal yang terjadi. Salah satunya doi dapat mata sihir dari iblis loli yang bisa dipakai buat ngeliat kilasan masa depan selama beberapa detik ke depan, tergantung dari sihir yang si Rudeus alirin ke matanya. Yang tentunya mata ini tuh bikin si Rudeus makin overpowered. Nomor 3, Platinum Man, tayang tiap hari Jumat. Anime yang diadaptasi dari manga berjudul sama, karya dari autor Death Note. Platinum Man ini nyeritain tentang seorang cowok sad boy bernama Mirai yang nyoba bunuh diri dengan lompat dari gedung pencakar langit. Setelah dirinya ngira udah mati, tiba-tiba ada malaikat yang ngegendong tuh cowok, nyelamatin si Mirai sebelum kebentur ke aspal. Si malaikat ini katanya sih pengen ngasih si Mirai kebahagiaan. Salah satu caranya dengan ngasih sayap plus panah malaikat ke si Mirai. Seiring berjalannya cerita, keungkep kalau si Mirai itu jadi salah satu dari 13 kandidat calon dewa. Dan tuh cowok harus bertarung sama kandidat lain sampai menang. Nomor 4, Tag Operation Destiny, tayang tiap hari Rabu.
Menurut ceritanya, dahulu tiba-tiba banyak banget meteor yang jatuh ke bumi. Dan meteor itu ngebawa semacam batu yang ngandung kekuatan misterius. Selang beberapa waktu muncul lagi hujan meteornya. Tapi kali ini ada meteor hitam yang dari dalamnya pada keluar monster yang dikasih nama Ditu. Para monster ini udah hampir ngancurin semua negara bagian yang ada di Amerika. Sampai cuma ada beberapa kota kecil yang bertahan jadi tempat pengungsian. Untungnya ada sekelompok manusia bernama Musikart sama Konduktor yang punya kemampuan ngalahin tuh monster. Uniknya, para manusia ini punya kekuatan yang disalurin lewat musik. Nomor 5, Getsuyobi no Tawawa Season 2, tayang tiap hari Senin. Pada dasarnya, nih anime itu tiap episodenya cuma nyeritain tentang kisah kehidupan sama cinta para cewek yang neneknya segede semangka semua. Ada cewek SMA yang pacaran sama om-om kantoran lah, cewek SMA sama gurunya sendiri, sampai cewek kantoran bareng rekan kerjanya. 18歳教え子現役女子高生の H カップ Yang paling hoki sih yang om-om kantoran tadi. Di dunia mana coba ada cewek SMA yang anjir tiap kali jalan aja toketnya mantul-mantul kayak bola basket. Yang mau sama laki paruh baya yang motivasi hidupnya aja udah kagak ada. Hora, kore. こっちは取らないんですか? Nomor 6, Komi-san wa Komyuso desu, tayang tiap hari Kamis. Komi, seorang cewek yang jadi idola banget di sekolahnya. Tapi sayang, nih cewek tuh punya semacam communication disorder. Jadi, doi susah banget buat ngobrol sama orang. Alhasil, biarpun populer, doi kagak punya teman sama sekali. Sampai pada suatu hari ada seorang cowok bernama Tadano. Doi ini peka banget ngebaca suasana. Pada suatu ketika karena sebuah insiden tuh cowok pingsan. Terus pas bangun di sisinya udah ada si Komi. Dari sini si Tadano pengen ngebantuin si Komi buat nyembuhin susah ngobrolnya itu. Dengan ngewujudin cita-cita tuh cewek buat temenan sama 100 orang. Nomor 7, Blue Period, tayang tiap hari Sabtu. Nyeritain tentang keseharian seorang cowok bernama Yatora, anak kelas 2 SMA yang lagi berusaha nyari jati dirinya. Biarpun bisa dibilang peringkat akademik di sekolahnya bagus, tapi tiap hari nih cowok nyubuh mulu bareng teman-temannya, nonton bola sambil mabuk sama ngerokok. 青い絵を描くまでは俺の心臓は今動き出したみたいだ. Nah, pada suatu hari rokoknya itu ketinggalan di ruang seni sekolahnya. Pas mau ngebawa, di situ ternyata ada para anggota klub seni. Terus debatlah mereka soal ideologi. Udah gitu mah si Yatora malah tertarik masuk ke dunia seni ngelukis. これ綺麗だね。誰の褒めなきゃよかった。褒められてんじゃん. Nomor 8, Sumatsu no Harem, tayang tiap hari Jumat. 目覚めたら何年か経ってみんな大人になってるんだよな。嫌だな。俺だけ置いていかれるなんて。 Anime yang padahal musim fall ini udah tayang 1 episode, tapi diundur sampai Januari 2022. Berhubung katanya kudu ada yang diperbaikin lagi dari animasi animenya. Jadi kan, ceritanya gini, di dunia Sumatsu no Harem, terjadi sebuah wabah pandemi mematikan yang ngebantai seluruh laki-laki yang ada di muka bumi, kecuali para cowok yang punya semacam kekebalan terhadap virus tersebut. エリサのやつなんて言ってんだ。
Totalnya ada 5 cowok yang punya antibody ini. Nah, tugas mereka tuh udah jelas, ngereproduksi secara massal sama 5 miliar cewek yang ada di dunia ini, demi ngasilin keturunan cowok lagi, supaya manusia kagak punah. Seiring berjalannya waktu, ternyata kungkep kalau virus pembantai cowok tadi tuh buatan manusia sendiri. なんだそれ。夢か。夢じゃないのか。これ。なんだよ。一体。 Nomor 9, Sekai Seiko no Ansatsusha Isekai Kizoku ni Tensei Shuro, tayang tiap hari Rabu. 命中 次に排除するのは Sesuai sama arti judulnya, seorang pembunuh bayaran terbaik di dunia direinkarnasi ke dunia lain sebagai seorang bangsawan. Berfokus ke seorang pembunuh tua tanpa nama yang pas ada di dalam pesawat, organisasi yang selama ini ngenawinginnya pengen nyingkirin doi dengan cara ngerudal tuh pesawat. ここまで豪華な棺桶が用意されるとはな。参ってしまうよ。 Setelah mati, jiwa tuh pembunuh dipanggil sama seorang dewi. Mirip kayak kasus Pasi Kazuma sama si Aqua. Nah, si pembunuh itu tuh disuruh buat ngebunuhin para pahlawan di dunia yang doi tinggalin sekarang sebagai bocah dari kaum bangsawan. いけない。バンの後ろに隠れたわ。そっちを先に教えろ。任務完了。 Nomor 10, Shin no Nakama, tayang tiap hari Rabu. Judul aslinya panjang banget nyir, berlatar tempat di sebuah dunia fantasi yang isinya tuh kayak tipikal abad pertengahan gitu, sihirnya juga ada. Nah, ceritanya berfokus ke seorang cowok bernama Red. Awalnya doi ini jadi bagian dari prajurit yang punya misi nyelamatin dunia dari Raja Iblis, tapi si Red malah dikeluarin dari kelompoknya. Udah gitu mah, doi ngasingin diri ke tempat bernama Joltan. Di situ, si Red bercita-cita ngebuka toko obat sendiri dan ngejalanin hidupnya dengan santai tanpa ada beban kudu ngalahin Raja Iblis. だから遠慮なく遊びに来てくれ。こうして俺のスローライフが始まったんだ。 Oke, segitu aja buat hari ini. Jangan lupa juga cek merchandise distrik anime. Seandainya lu minat, silahkan langsung bungkus aja. Linknya ada di deskripsi. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lo. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah kata. Bye!